Nama aku Fadlatus Namalia dengan NIM 231011 20 14 93. Saya Ribi Safira dengan NIM 231011 20 14 73. Di sini kami akan menjelaskan mengenai materi perumusan teori akuntansi. Materi yang pertama itu ada teori akuntansi. Apa sih teori akuntansi itu? Jadi, teori akuntansi adalah kumpulan asumsi, kerangka kerja, dan metodologi yang digunakan dalam studi dan penerapan prinsip pelaporan keuangan. Teori akuntansi menjelaskan prinsip akuntansi, standar akuntansi, dan konsep akuntansi yang diperlukan untuk menjaga akurasi, keandalan, dan relevansi dalam laporan keuangan. Menurut Vernon Kang tahun 1986, teori akuntansi merupakan suatu sistem yang komprehensif. Dia membagi unsur teori dalam beberapa elemen, yaitu postulat atau asumsi dasar, definisi, tujuan akuntansi atau daftar standar, dan prosedur atau metode-metode. Nah, dari penjelasan tersebut bisa kita rumuskan bahwa teori akuntansi adalah suatu konsep definisi dalil yang memberikan gambaran dari fenomena akuntansi secara sistematis. Selanjutnya ada teori dan pembuat kebijakan akuntansi. Di sini ada sebuah gambar flowchart, saya akan menjelaskan secara singkat maksud dari tiap-tiap kolomnya. Ada teori akuntansi. Ini adalah landasan konseptual dan prinsip-prinsip yang mendasari praktik akuntansi. Teori akuntansi memberikan kerangka kerja untuk bagaimana transaksi dan peristiwa ekonomi harus diukur, diakui, dan dilaporkan. Kemudian ada faktor politik. Keputusan politik dan regulasi pemerintah memiliki pengaruh signifikan terhadap kebijakan akuntansi. Pemerintah dapat mengeluarkan standar atau peraturan yang harus dipatuhi oleh perusahaan. Selanjutnya ada kondisi ekonomi. Situasi ekonomi secara keseluruhan seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas pasar dapat mempengaruhi jenis kebijakan akuntansi yang dianggap relevan dan praktis. Kemudian ada kolom proses pembuatan kebijakan akuntansi. Proses ini meliputi berbagai input seperti teori akuntansi, faktor politik, dan kondisi ekonomi yang dipertimbangkan dan diolah untuk menghasilkan kebijakan akuntansi. Selanjutnya ada praktik akuntansi. Setelah kebijakan akuntansi ditetapkan, perusahaan menerapkannya dalam kegiatan operasional sehari-hari. Ini mencakup bagaimana transaksi dicatat, diukur, dan dilaporkan sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Kemudian fungsi audit kesesuaian. Panah yang mengarah pada praktik akuntansi menunjukkan adanya fungsi audit. Audit dilakukan untuk memastikan bahwa praktik akuntansi yang diterapkan oleh perusahaan sudah sesuai dengan kebijakan dan prinsip akuntansi yang berlaku. Selanjutnya itu adalah penggunaan data akuntansi dan laporan. Data akuntansi yang dihasilkan dari praktik akuntansi kemudian digunakan untuk menyusun laporan keuangan. Nah, penggunaan ini dibagi menjadi dua arus, yaitu arus utama dan arus sekunder. Jadi, pada arus utama ini, data dan laporan akuntansi digunakan oleh para pemangku kepentingan utama, sedangkan arus sekunder dapat digunakan untuk tujuan lain di luar laporan keuangan utama, seperti untuk analisis internal ataupun laporan keuangan khusus. Selanjutnya ada metode-metode dalam perumusan akuntansi. Merumuskan teori akuntansi atau dengan kata lain melakukan penelitian akuntansi mesti memiliki metode. Dari berbagai pendapat dan praktik, Yolkowi dan Goodfried menemukan dalam literatur yang terdiri dari beberapa metode. Yang pertama itu ada metode deskriptif. Dalam metode ini, akuntansi dianggap sebagai seni yang tidak dapat dirumuskan, dan karenanya metode perumusan teori akuntansi harus bersifat menjelaskan atau deskriptif. Kemudian yang kedua, ada psychological pragmatic. Metode ini mengamati reaksi dari pemakai laporan keuangan terhadap output akuntansi yang disusun dari berbagai aturan, standar, dan prinsip atau pedoman. Yang ketiga itu ada metode normatif. Di sini, akuntansi dianggap sebagai norma peraturan yang harus diikuti, tidak peduli apakah berlaku untuk sekarang ataupun nanti. Yang keempat itu ada metode positif. Berdasarkan teori ini, dirumuskan problem penelitian untuk mengamati perilaku atau fenomena nyata yang tidak ada dalam teori, yang kemudian dikembangkan menjadi sebuah teori untuk menjelaskan fenomena tadi dan dilakukan penelitian secara terstruktur. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai pendekatan dalam perumusan teori. Teori adalah sesuatu yang direduksi dari kenyataan atau praktik. Menurut Goodfried et al. Pada 1992, dalam mengaitkan antara teori atau dunia abstrak
dan kenyataan atau dunia pengalaman. Dikenal ada 3 hubungan dalam struktur teoritis. Yang pertama ada sintaktis, yang kedua ada simentik, dan yang ketiga ada pragmatik. Yang pertama itu sintaktis. Di sini teori itu dirumuskan dalam bentuk hubungan logis. Hubungan itu dirumuskan dalam bentuk aturan, seperti aturan bahasa atau grammar, aturan matematik, dan sebagainya. Nah, yang kedua ini ada simentik. Di sini teori itu menghubungkan konsep dasar dari suatu teori ke objek nyata. Hubungan ini dituangkan dalam bentuk aturan yang sesuai atau definisi operasional. Nah, misalnya kesamaan akuntansi. Aktiva sama dengan utang ditambah modal. Dan yang ketiga ada pragmatik. Tidak semua teori aspek pragmatis. Di sini hubungan pragmatis itu berkaitan dengan pengaruh kata-kata. Akuntansi dianggap memiliki kemampuan untuk mempengaruhi perilaku orang. Teori harus mampu merumuskan kebenaran, sehingga teori ini harus terus-menerus diuji dan diverifikasi. Dan ada 3 kriteria pihak atau sumber yang memiliki wewenang menentukan kebenaran. Yang pertama itu ada dogmatik, yaitu suatu pernyataan atau teori dapat kita sebut benar jika pihak yang menyampaikannya memiliki wewenang untuk dan menyampaikan kebenaran itu. Ini tidak perlu lagi diuji. Dan yang kedua ada self-evident. Di sini kebenaran dibuktikan oleh pengetahuan umum, pengamatan, dan pengalaman. Dan yang ketiga ada scientific. Di sini kebenaran itu dibuktikan oleh suatu metode ilmiah. Ada perumusan teori akuntansi. Dalam literatur dikenal beberapa pendekatan dalam merumuskan teori akuntansi. Masing-masing penulis memberikan metode yang diikutinya. Belkowi menjelaskan tentang pendekatan dalam perumusan teori akuntansi. Yang pertama itu pendekatan informal yang dibagi dalam pendekatan pragmatis, praktis, non-teoritis, dan pendekatan otoriter. Yang pertama ini dalam pendekatan pragmatis, praktis, dan non-teoritis, perumusan teori akuntansi didasarkan pada keadaan dan praktik di lapangan. Menurut pendekatan ini, prinsip akuntansi yang dipakai adalah didasarkan pada kegunaannya bagi para pemakai pelaporan keuangan dan relevansinya dengan proses pengambilan keputusan. Yang kedua, dalam pendekatan otoriter, merumuskan teori akuntansi sebagai organisasi profesi. Yang kedua, ada pendekatan teoritis, yang dibaginya dalam deduktif, induktif, etik, sosiologis, ekonomi, dan elektif. Yang pertama, deduktif. Dalam metode ini, perumusan teori dimulai dari perumusan dalil dasar akuntansi atau postulat dan prinsip akuntansi. Yang kedua ada induktif. Dalam metode ini, penyusunan teori akuntansi didasarkan pada beberapa observasi dan pengukuran khusus yang akhirnya dari berbagai sampel dirumuskan fenomena yang seragam atau berulang atau informasi akuntansi. Yang ketiga ada etik. Dalam pendekatan perumusan teori akuntansi ini digunakan konsep kewajaran, keadilan, pemilikan, dan kebenaran. Yang keempat ada sosiologis. Dalam pendekatan ini yang menjadi perhatian utama dalam perumusan teori akuntansi adalah dampak sosial dari teknik akuntansi. Yang kelima ada ekonomi. Pendekatan ekonomi dalam perumusan teori akuntansi menekankan pada kontrol perilaku indikator makro ekonomi. Dan yang terakhir itu elektif, merupakan kombinasi dari pendekatan-pendekatan lainnya. Sampai saat ini, Indonesia masih belum berupaya secara intensif untuk merumuskan teori atau standar akuntansinya sendiri. Kita masih tetap menggunakan teori atau standar akuntansi Amerika atau yang terakhir dari AISC, International Accounting Standards Committee, sebagai dasar pengembangan akuntansi tanah air. Standar akuntansi keuangan maupun pernyataan standar pemeriksaan masih mengadopsi atau menerjemahkan standar serat pedoman dari Amerika atau AISC. Dengan berbagai modifikasi minor, upaya yang dapat dilakukan oleh profesi akuntansi adalah perumusan prinsip akuntansi Indonesia, namun belum menyentuh dasar teori akuntansinya. Adapun kesimpulan dari teori-teori yang sudah dijelaskan. Teori akuntansi merupakan cabang akuntansi yang terdiri dari pernyataan yang sistematis tentang prinsip dan metode yang membedakannya dengan praktek. Teori akuntansi dikembangkan dan disaring lewat sebuah proses riset akuntansi. Hasil riset pertama dari akuntan pendidik dan pihak lain dari organisasi pembuatan kebijakan, kantor akuntan publik, dan sektor industri swasta yang ikut berperan penting dalam proses riset akuntansi. Standar pernyataan dan ketetapan yang dihasilkan oleh organisasi pembuat kebijakan akan diinterpretasikan dan diterapkan dalam praktek pada tingkat organisasi. Sekian dari kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih.